Ya mau gedein makanan, kalau makanan udah gede kostumnya mau tak tutup, aku mau bikin kostum untuk diriku sendiri mas. Loh, memang masuk Iya komunitas. sih, bener sih. Masuk komunitas itu ilmunya kan di sana. Ya betul, itu loh guys. Kalau kompetisi nggak usah gondok. Rental itu bagus, cuman jeleknya jadi kurang bisa memahami karakter. Oh iya. Nggak betul. semua Iya. yang rental itu memahami karakternya gitu. Jadi lebih banyak yang mereka pengen coba aja. Ya itu sih, mungkin berubah pemahaman. Ya, Ya harusnya betul, cosplay itu kita role playing jadinya cuman kostum play. Berpose Iya betul. juga diumum tolong lah gitu ya. Betul. Berpose lah dengan pantas. Jiro Lu It's Show masih. Ketemu lagi bersama saya cosplayer pembencek tukang bacot online, offline, pokoknya bacot. Sekarang kita kedatangan tamu yang lain lagi. Beda sekarang ya guys ya, ada profesinya nih. Ini sebagai seorang kostum maker selain cosplayer ya. Siapakah dia? Armor. Kuma Armo. Kelihatan ya dia Kuma Armo kostum maker. Ya, boleh kenalan dulu. Dengan siapa, Mas? Siapa yang kakak apa? ya? Kakak ya. Kenapa harus kakak mas? Biar kelihatan tua. Nama Arif. Arif. Namanya Ya. Kakak Arif guys ya. Asalnya dari mana, Mas? Asli Surabaya. Oh, Asli Surabaya. Di sini tinggal di Sekarang di Jeruk, di daerah Lidah. Oh iya lumayan. Suka cosplay itu alasannya apa? Apa ya? Kalau dari cosplay, suka cosplaynya ya dari dulu karena Power Ranger. Tokusatsu ya berarti dari ya. Power Oh, Ranger, dari senangnya. Satria Baja Hitam, Iya. gitu sih. Kirain anime gitu kan biasanya kan. Yes. Berangkat Lebih anime awalnya- Narutoan. Bleach. Kenalnya dari itu Satria Baja Hitam. Oh, Satria Baja Hitam. Ya sih dulu saya masih SD ya nonton Satria Baja Hitam itu di stasiun televisi kita di negeri kita. Tapi karena nggak punya TV jadi nonggo guys ya, nginceng di jendela. Terus ditutup lawangnya. Ayo kamu. Ya pengalaman ya satu frekuensi lah, sama-sama suka. Tapi kalau saya kurang ini tokusatsu sih. Terus lainnya tokusatsu emang suka yang gitu-gitu armor gitu. Iya, kalau dari kecilnya kan emang sukanya Kamen Rider, baru Kamen Rider Satria Baja Hitam, baru mungkin apa ya? Setelah SMA kayaknya baru apa ya? Ya animasinya kan kayak iya. dulu masih Kapten Tsubasa, Ya, teman-temannya masih Doraemon, iya, gitu teman-temannya ya. Digimon, Ya kan. betul. Baru setelah itu kayaknya setelah SMA itu baru tahu banyak anime yang lain-lainnya. Oh, terus Mengikuti cosplay yang mulai dari kapan? Tahun berapa? Cosplaynya dari 2010. Oh, hampir sama lah, 2008 2009. Terus kalau itu kan cosplay ya, berarti awal-awal sudah cosplay pakai armor. Langsung pakai armor. Enggak, masih enggak, waktu gimana? itu ada tahapan dikasih tahu sama yang lebih dulu cosplay. Iya. Namanya tahapannya itu dari kain dulu. Betul. Semi armor baru armor. Kayaknya semuanya hampir semuanya gitu ya. Iya. Hampir Tahapannya semuanya dari yang ada. kain-kain dulu, semi armor baru armor. Apa yang kain-kain dulu? Pertama dulu langsung bleach ya. Bleach. Rasa jeans. Dia melewatkan masa Naruto guys, langsung modernisasi ke Bleach. Langsung bleach. Biasanya teman-teman dulu kan Narutoan dulu, Naruto kabeh sak komunitas, terus habis itu Bleach nongol emang rame Iya. Bleach ya, langsung Bleach. Terus sebagai maker mulainya tahun berapa? Kalau makernya itu makernya ini bikin kostum Bikin, sendiri. Kalau bikin. bikin kostum sendirinya dari 2010 udah bikin. Oh, udah bikin sendiri. Kalau Untuk prop yang customer dari Eva. Kalau yang customer pertama itu
kayak 2012. Oh iya. Tapi nggak baru rame-ramenya 2015. Memutuskan jadi maker alasannya apa, Mas? Apa ada yang mendorong, Mas aku pesan kostum, Mas aku gawe? Enggak sih, ya Saya aku dulu gitu. memang awalnya niatnya bikin kostum armor itu juga pengen dapat pesanan itu juga. Oh iya. Targetnya di situ, tapi selanjutnya sudah tidak dia. Jadi yang memotivasi jadi maker memang pengen menjadikan itu sumber penghasilan ya. Ya pengen dapat pesanannya sih. Oh, Cuman iya, akhirnya juga iya. karena jadi penghasilan kebahagiaannya berbeda. Oh iya betul. Soalnya kalau saya dulu agak beda. Saya dulu sebenarnya nggak pengen jadi maker, cuma teman-teman ini ada yang ayo Ji bikinin gini. Waduh laung saya sendiri aja cuma hobi gitu loh. Iya. Nggak yang apa. Kalau aku emang sengaja buka sih. Nah, itu. Terus akhirnya sampai ya wes tapi nanti jangan bilang kalau aku yang bikin dulu aku sampai kayak gitu. Jadi cuma teman-teman aja, tapi lama-lama ya apa ya bocor ya. Pasti orang-orang kan gemes kan. Iya ini bikin di sini. Nah, akhirnya sampai buka. Kayak gitulah. Terus kalau maker itu berarti kan pinter gambar, pinter gini. Kan itu emang nilai keseniannya api. Enggak bagus juga. Tapi karena dulu sekolahnya teknik kan, jadi ada gambar teknik. Oh iya. Oh podo Mas aku ya ono gambar Iya, teknik. gambar Jurusan apa teknik. berarti? Otomotif. Oh otomotif, aku informatika ada Itu gambar dulu teknik. gambar teknik. Iya sih itu lebih ke technical emang. Yes, bisa teliti lah. Iya. Selama jadi costume maker ada nggak sih perasaan yang bikin seneng pas bikin atau pas apa, atau mungkin ada challenge dari customer yang pesen kostum heboh atau gimana, ada nggak? Challenge. Kalau kostum heboh, Ada nggak pengalaman yang bikin seneng lah? aku tuh kalau kostum paling seneng tuh kalau sudah ada orderan monster gitu. Oh Aku paling seneng ya sih. bener. Le- kamera Lebih sih. seneng monster dowatil daripada yang Maksudnya yang proporsi kanan dan Ah. kiri, Senseiya atau apa kayak gitu kayak kurang dapet. Jadi kayak apa ya? Karena les detail terus mau Iya. menutupi kesalahan itu susah. betul sekali. Sekarang kalau detail banget, misalnya monster kan Monster kan salah, waduh ya harus ditutup. Iya, tutup lagi aja, tutup, tumpuk semua. Kalau yang clean kan Iya. memang harus clean like misalnya ada salah kan, waduh antara ngulang lagi atau pasrah. ya wis pasrah, ngomong lagi salah wangel, curhat ya jadinya. Lah itu ya bener sih, sama juga gitu. Aku ya dulu menghindari bikin kostum yang clean gitu wis. Jadi karena khawatir kalau salah, kalau detail Iya. banget salah ya wis lah ditambahin. Dan aku kalau garap kerja pun progres pun kalau kostum biasa itu bisa luam, bisa sampai 2 bulan, 3 bulan. Tapi kalau dikasih monster gitu Lebih cepat. bisa seminggu, 2 minggu aja. Sekali dipikir. Iya, soalnya bener banget ini. Kalau misalnya teman-teman mikir kalau yang sepertinya mudah, kayak Kamen Rider misalnya kan clean ya, jadi memang proporsi. Terus helm ini kalau Kamen Rider itu kan bunder-bunderan, Nah. lomba bunder-bunderan, mulus-mulusan. Itu lebih lama prosesnya daripada bikin yang kayak medu sangkruwal-kruwal ini. Nah. Wah, itu lebih ribet. Jadi teman-teman jangan sampai salah persepsi ya, dibikinnya yang kelihatan sederhana itu lebih cepat, lebih mudah. Keliru sih sebenarnya ya. Yang justru yang detail itu kita bisa randomly bikin lebih cepat. Karena les mikir, ya nggarap, wis jajal. Iya. Terus pengalaman yang jengkelin, yang menjengkelkan, mungkin selama jadi maker ketemu apa, customer apa kayak. Pernah nggak? Kalau aku sih pernah kayak yang ditanyain Bang Dino sama customer. Boleh takut bener kali. Tapi biasanya mari ngomong santai terus dikejar. Mari sing terus santai wah santai. Kok hamin 1 bulan pengen tak gawe iki ya. Iki wis dijadwal lho. Ya itu biasanya akhirnya ngerusak jadwal. Oh, iya. Ngerusak jadwal yang Iya. lainnya. Jadi mengerti. Kayak gitu. Terus iya biasanya memang lebih ke moodnya juga. Kalau bikin kostum yang clean atau bersih itu moodnya memang apa ya mau nggak mau tetap mood yang main sih, pengennya profesional tapi tetap moodnya yang jalan.
detailnya harus clean. Tapi kalau yang lebih abstrak itu aja sejalannya otak udah ketemu. Iya. Terus pernah nggak ngalamin kutukan gitu? Wah, hampir setiap membuat kostum selalu kutukan. Itu kostum yang pribadi atau yang buat customer yang sering kutukan? Cosplay sih biasanya. Cosplay. Cuman pribadi, ya. ya bisa kutukan juga kostum pesanan kalau wis harus numpuk 1 bulan kayak harus 3 progresan selesai. Oh iya. Oh. Apa gitu kan sih. Biasanya gimana mengatasinya kalau misalnya pas kutukan? Ya wes dikebarak. Iya, itu Mas. Akhirnya mencari bala bantuan. Memanggil pasukan iso gak iso pokok teko sik wis mbok iso ngelim, mbok iso ngelapis gak mau iso mek ngelimit tok gak apa-apa. Ngepola tok gak apa-apa. Pokoke aku ora terus tambahan. Iya sih. Manggil orang lain mesti. Ya yang penting kan masih ada solusi ya, Ya. tetap menyelesaikan. Terus soal kualitas ini, kalau tadi kan sudah dijelaskan yang lebih detail emang lebih mudah. Iya sih emang benar, apalagi kalau maker-maker yang sudah biasa membuat monster terus membuat detail yang abstrak, itu memang kualitas akan lebih bagus kalau misalnya itu di monster-monster sendiri. Jadi nggak bisa kita expect loh monster gitu bisa masuk sing ini toh nggak bisa, karena kan memang sudah ada ahlinya masing-masing. Nah kalau buat Mas Arif, Kak Arif sendiri ini untuk kualitas apa sih yang membedakan antara kostum yang untuk bikinan sendiri atau mungkin kualitas tak gawe dewe gak usah teman-teman gitu, ada nggak mikir kayak gitu atau Iya sih, harus kalau kostum pribadi memang kadang lebih ke seadanya. korban Kayak ya udahlah. moodnya udah lari ke kostum pesanan semua. Jadi kayak yang kostum pribadi ya udahlah cari apa ya, bahkan ketok barang saono ditempelno iso Mas. Iya karena Ya, buat pribadi ya wis lah, wis bener-bener nggak perlu terlalu dipaksakan gitu ya. Kan kualitas jadi. cuma ngasih ke customer Ya, aja sih ya. Nah yang membedakan kalau misalnya kualitasnya kostum yang dibikin sama Kak Arif sama yang lain gitu apa kira-kira? Ciri khas lah, ciri khas. Kalau ciri khasku sih aku biasanya pakai karena aku nggak bisa finishing cat, nggak bisa finishing pakai kuas gitu kan jelek. Jadi aku biasanya itu pakai ini sih, lapis imitasi, lapis kulit. Jadi bisa nggak bisa dipisahkan. Lebih ke arah Itu sih ya kapanan itu sempat cerita-cerita ya teman-teman terus lihat kerjaannya Kakak Arif ini kan sering dipamerkan di beberapa event ya. Jadi kalau misalnya Kak Arif ini buka booth itu ada beberapa kostumnya yang dipertontonkan di situ. Nah itu memang ada properti atau bagian-bagian part kostum yang sudah diimitasi. Iya. Itu craziness. Ya memang ribet. Terus kalau misalnya lihat itu, aku mikirnya, terus aku ngecat aja lah, bodo amat males aku imitasi. Iya. Itu kalau bisa sabar gimana? Ya apa ya masalahnya ya itu tadi ya, karena aku nggak iso finishing cat. Mesti kalau cat itu ngecatnya wis bagus, maskingnya ono sing miss. Nah, itu. Masking. Oh Jadi pas iya. nempel lah, Oh ya mas masking. jadi kena semprot. Kalau sing Iya. Emang itu problema. itu kan mengulang Iya, kembali betul, terus betul. kalau nggak gitu nempel di maskingnya. Iya. Aku ngecat itu cuman khusus kalau dia memang maunya di weathering. Oh iya. Jadi kalau di damage atau di apa baru aku main cat. Main itu pun cuman akrilik nggak semprot. Oh iya. Barang. Ya si akrilik memang lebih toleran ya ini. Ya. Kalau semprot itu sudah nempel sudah wassalam guys, nggak bisa. Kalau akrilik masih bisa lah. Salah gitu digores pakai air gitu sih bisa. Hapus terus dicampur warna lain masih bisa numpuk. Kalau sudah semprot tumpuk warnanya beda. Iya. Belum lagi kalau medianya sekedar busa hati disemprot Ya. terus salah disemprot lagi, waduh pecah itu. Kena senggol pecah. Terus sejauh ini apa sih dulu. Oh ya. Sejauh ini kostum apa sih yang paling susah banget dibuat? Paling susah waktu itu bikin William Birkin sih. Apa itu? G-Virus. G-Virus itu Resident Evil. Oh, Yang dokternya Resident itu yang ada Evil. wajah dari Iya. dada kepalanya. Itu pesanan? Pesanan. Oh, pesanan. Itu kostum paling gede pertama yang tak bikin terus
ya kalau kostum paling gede pertama yang tak bikin dan ya menguras tenaga Gus, maksudnya nguras daya kreativitasnya sih, sampai mikir banget, sampai revisi juga. Terus yang paling mudah, pernah nggak nerima gampang ini tok saiki gawe sesuk ganti. Pernah nggak? Apa ya? Sekarang tuh zaman soalnya Kak Arif. Jadi misalnya bikin sebenarnya bisa dibikin cepet, tapi kan kadang maker ini banyak kegiatan ya, karena kan bisa jadi tidak hanya sebagai kostum maker untuk sumber penghasilannya, bisa jadi dia punya daily job. Aku bingung nih sing sekali, biasanya make prop sih. Oh, prop saja Iya, bisa prop cepet aja, ya. bisa Iya, cepet. bisa cepet. Make prop ya pedang atau apa, Iya, 3 hari benar. jadi, 2 hari jadi. Ya, yang kostum yang paling berkesan sebagai kostum maker, iya itu mau tak? Itu kostum paling berkesan apa ya? Yang dibikin untuk customer. Akeh Mas. Maksudnya banyak belakangan itu banyak yang aku ngerasa puas gitu. Biasanya itu saya ngerasa kayak pantas gak sih? Pantas nggak? Cuman kalau anu tuh kayak sensei dari seri sensei itu aku seneng banget. Kalian Oh, masak iya, gold, iya. imitasi Oh. full set kan itu aku seneng banget. Ya, kalau aku dulu itu paling berkesan tuh bikin Doctor Strange sampai case nggak sampai belenget. Cuma senangnya tuh detailnya tuh kita ngejar bener-bener kita ini, karena aku kan bikinnya sama partnerku ya, Kak Miho itu ya. Jadi bener-bener oh part ini harus detailnya begini, harus dibikin kayak gitu. Itu sih ya sama kayak Kak Arif lah, memang kita suka yang detail gitu kan dikerjakan. Terus pernah nggak bikin kostum mungkin pesanan atau kostum pribadinya Kak Arif sendiri yang mengandung mekanisme, mengandung trik-trik gitu, pernah nggak? Harus ono buka-buka, ono lampu-lampu nih, pernah nggak? Apa ya? Sampai sekarang sih belum sempet, pingin sih, tapi masih kayak ya waktunya itu masih nggak ada. Iya sih, benar sih. Udah kemakan apa sih, makan orderan. Sekarang aja untuk yang lain sudah 3D print, aku baru belajar resin loh. Wah, 3D print itu alat mas sebenarnya. Ya maksudnya udah pakai 3D print, Ya, aku ya, masih ya. resin dan masih belajar Tenang, stamping. aku dorong resin. Aku ngerti 3D print, ngerti desain, tapi nggak garap juga. Preferensi aja sih itu ya. Kalau Iya, misalnya 3D print dan lain-lain itu kan alat yang sekiranya memudahkan. Tapi kalau misalnya jujur aja kayak kemarin itu kan aku selama ini bikin kan nggak pernah pakai yang cutting mat itu loh. Ya jadi kalau teman-teman kan lihat, wah itu ada hijau-hijau di dasarnya itu kok enak, terus kapan hari aku dikasih sama temanku cutting mat itu apa sih ini benar? Iya, cutting mat. Cutting mat itu. Terus aku nyoba memperlambat kerjaanku mas, sumpah. Lah kok iso? Jadi aku kan biasa kerja di lantai, di cermin kaca ya, Kaca. kaca. Terus gitu, seret, nganter itu seret, begitu kena cutting mat. Oh, kecantol ya? Iya, rasanya kayak Hmm. ada effort. Nah itu Ah. sebenarnya itu preferensi aja sih. Jadi misalnya kita sudah terbiasa, maksudnya nggak harus yang memang 3D print memudahkan ya. Cuma kalau ada desainnya, kalau Ya. ada desainnya kan kita akhirnya gambar, GW effort lah. Preferensi sih. Like, aku males sih kalau yang desain mana yang ini kok scaling mana yang ini, Ya. ngeprint nunggu berjam-jam Iya sih. salah. Jadi alah ya wes ini. Ya preferensi aja. Ya. Terus kesan selama bikin kostum ada nggak? Ada mungkin yang sangat ngeselin banget atau yang sangat bikin happy banget, ada nggak? Apa? Bingung aku sama. Aja bingung, gocean. Happy banget nih kok. Aku kalau ya, kan gimana? pesanan selesai gue jelas lega. Oh iya. Ya salah. Pesanan selesai dan customer-nya nggak minta Iya, revisi. betul. Tapi kadang seneng juga kalau apa ya, kalau sekarang tuh apa ya, nge-repair kostum tuh ya seru ternyata gitu. Nah. Jadi ada Ya. customer datang tuh, sekarang tuh ada customer sendiri yang langganan cuman buat entah itu repaint, entah itu nambah detail atau itu kayak itu ono kesenangan tersendiri sih buat aku, kayak harus ngakali. Iya. Oh ini harus diapakan, mau dikurangi, ditambahi. Jadi
jadi apa ya, pelepas stres sendiri. Oh pernah nerima cuma di pen aja, cuma Nah, sering sampai sekarang masih ada yang itu pakai jasaku itu, pakai jasa buat nge-repair, buat perawatan lah. Iya Buat ya. perawatan. Aku dulu ya buka sih, tapi akhir-akhir ini wis nggak dulu, soalnya alat wis di rumah semua, males aku riwari. Ya ini pertanyaan berikutnya dari segi customer. Oh wis mari ya, aku mau dijawab soal langganan ini baru dikasih ditakon nih, wis dijawab. Iya kan langganan ikut tapi. Yo Kalau nggak bisa sih. tak ngertek. Lali nomor 5. Saya tahu aja ben aman. Dari segi customer selama ini ada gak customer yang sudah jadi langganan khusus? Mungkin wis 100 kali order. Berharapnya sih gitu. Cuman terakhir tuh yang waktu ini sih bukan langganan juga sih, tapi sampai reorder. Oh ya. Udah 3 kali keluar. Itu pertama kalinya waktu bikin Gatot Kaca itu 3 kali. Dan dari satu order tempat, itu yang sama. Iya. Oh yes, ya dari satu instansi berbeda tempat. Oh iya. Itu paling ada event ya? Atau iya dari ini itu ada event, cuman ya itu dari sana pesen, dari yang sana pesen juga, ya sana pesen ya. Ya itu kejadian aku dokter strain siku. Hmm. Si iki jadi terus koncone ndelok, kok api pesen di endi pesen. Koncone ndelok meneh. Ini Kadang ya pesantren kayak gitu. Aneh sih. Terakhir aku tak terima di ada WA. semua. Iya. Cosplaynya kompakan gitu. Jadi lucu, tapi pas lihat teman-teman customer yang pesen kostum yang sama terus ada di event mereka barengan gitu, saya kok ya pabriknya siji. Iya. Selain sebagai cosmaker, kesibukan sehari-harinya apa? Yang utama sih bikin kostum. Yang utama bikin kostum. Terus ini kan lagi itu sih, lagi Ini merambah yang ke bikin dunia pertanyaan FNB. nih kadang-kadang ini kadang-kadang. Tapi yang anu tuh bikin event apa? Lagi jalannya FNB juga sih. Oh iya kemarin sempat berjualan makanan di event-event ya. Ya. Beberapa waktu ini. Apa makanannya apa? Bisa Yang nanti sebenarnya dibuka. itu sebenarnya cuman takoyaki, okonomiyaki yang baru biasa. Cuman kemarin di 2 event itu aku jual yang berbeda. Jualan nasi semua. Iya, jadi bukan jualan yang PO-an yang biasa tak buka. Nasi apa itu kemarin? Yang kemarin tuh cuma nasi kare sih. Oh iya sih, kari guys ya. Lalu ada rencana-rencanakah ke depannya sebagai cosmaker? Kalau rencananya sih enggak apa ya, kayak mau mengurangi pesanan. Oh iya Mau iya. mengurangi iya. pesanan buat full set tapi nambah di ACC. Di props ya. Terus apa ya? Iya sih, Ya mau sama. gedein makanan, kalau makanan dan gede kostumnya mau tak tutup, aku bikin kostum untuk diriku sendiri, Mas. Betul. Aku sempat mengalami fase itu beberapa tahun terakhir. Jadi karena wis sebenarnya ya sedikit curhat ya guys ya. Jadi sebagai maker juga nggak mulus-mulus aja jalannya. Kadang kita ketemu customer yang yaitu tadi yang diceritakan sama Kak Arif, itu ada yang tiba-tiba minta begini, tiba-tiba minta begitu, akhirnya merusak timeline kerja yang lain ya kan, project-project yang lain. Nah, akhirnya karena yang kayak gitu, yang lain ini otomatis kena efek sampingnya dari customer tersebut. Nah, setelah itu customer ini kan mereka kan nggak saling kenal, jadi kan mereka kan bodo amat ya kan. Iya. Jadi nggak mau tahu kan, yang penting loh kostumku harus selesai kan gitu ya. Jadinya kita yang harus jelasin, kita yang harus ngomongin, ngasih pengertian gini-gini. Itu kayak mau tak kurang-kurangin aja lah. Ya, tuh. Makanya Demi kesehatan mental. makanya akhirnya sempat kalau aku langsung cut dulu, jadi nggak bikin sama sekali selama 3 tahun lebih lah, nggak nerima lagi. Nah baru buka bulan lalu, tapi ya itu props aja secara yang full set sih. Yang full set ya teman-teman yang dulu pernah pesan terus ya nanya-nanya pribadi lah, yes. Bener-bener bantu temen aja. Ya, Mungkin ada tips-tips, trik-trik dari Kak Arif yang bisa di-share sebagai kostum maker buat teman-teman cosplayer mungkin yang ingin memulai membuat kostum sendiri. Ada nggak tips-tipsnya bisa dibagiin? apa ya, Mas? Masuk komunitas sih.
Promosi halus. Loh, emang masuk Iya komunitas. sih bener sih. Masuk komunitas itu ilmunya kan di sana. Iya betul, itu Ilmunya loh kan di guys. sana. Jadi teman-teman tuh banyak yang bertanya ke Arif ya. Jadi misalnya tahu komunitas, terus mau join komunitas tuh yang ditanya benefit apa? Ini salah satunya ya. Iya. Jadi kayak share pola. Pokoknya share buat apa sih? Nanti bikin polanya kayak Iya, gimana. polanya sih Dulu yang aku penting juga ya. masuk komunitas baru belajar bikin kostumnya, diajari gitu. Ada yang nge-handle, ada yang bisa tak tanyain gitu. Kalau nggak ada komunitas atau kita mandiri ya bisa, cuman berat kan. Iya, mau nanya ke siapa? Kalau komunitas kan kita sudah pasti banyak teman yang bakal bantu gitu ya Kak Arif. Ada Pola basic sih yang di sana, penting. ya, makanya ada Pola basicnya. yang penting dulu belajar bikin kostum pertama kali armor itu ya yang berangkat awal tuh pola, terutama badan. Jadi badan tuh polanya begini yang untuk nanti dimodifikasi. Helm begini pola dasarnya itu yang penting. Jadi ya Kak Arif ya. Kok jadi aku sih ngomong. Iya. Ngomong lah. Jadi join komunitas dulu lah ya. Ya, yang penting sih join Yang komunitas penting. dulu atau enggak paling enggak ya jalan ngobrol yang itu Ya. lah, jangan diem-dieman. Ya Ajak bener, ngobrol sih, ngobrol guys. Ajak ngomong koncone, Iya. ajak ngomong gue setan. Sesama cosplayer lah, nggak usah. Maksudnya nggak ada lah senioritas kan di cosplayer. Ya kan nggak ada. betul Tapi sekali. sama-sama satu hobi kok kan. Pasti ada yang mau jawab. Ada pesan-pesan untuk para pemirsa sekalian terakhir ini Kak Arif, Pesan pesan apa? Nasi Pesan goreng. Pedes karet abang. apa ya? Nggak ada sih mas. Bisa jadi cosplayer yang baik aja deh. Loh. Kabeh oleh iku. Ya wis, kalau kompetisi nggak usah gondok. Saya ini ada titipan pertanyaan Iya, untuk iya. Mas Arif. Nah kan Mas Arif tahu sendiri ini zaman udah makin modern ya Mas ya. Ya. Banyak sekali sekarang itu di mana-mana semua orang tuh beli kostum. Ya, Jadi sudah jarang yang kayak dulu kita berangkatnya kan walaupun awal-awal mungkin beli karena kain-kain ya, Ya. mungkin beli jahitkan gitu. Sekarang kan bos banyak kemudahan. Ya. Seperti yang dijelaskan sama Kak Miho di video kita kapan hari, kemudahan akses dalam kostum itu kan sekarang sudah banyak bisa didapatkan di mana-mana. Nah, terus ada banyak sekarang orang-orang tuh mulai beli kostum jadi terus direntalkan. Menurut pandangan Mas Arif mengenai ini gimana? Pernah nggak nemu customer yang pesan ke Mas Arif terus itu direntalkan? Gak pernah sih. Soalnya kan Pribadi armor ya? kan. Oh iya sih. Barang. Oh iya. Armor disewakan. Ya apa ya? Nah itu ya bagus player baru. Oh iya. betul. Bagus karena mereka bisa apa ya? Buat memulai cosplay kan. Nah, itu kan kadang budgetingnya kan yang berat. Ya kan? Memulai apalagi belum tentu nanti bakal terjun di sana atau enggak. Sebenarnya adanya rental itu bagus, cuman jeleknya jadi kurang bisa memahami karakter. Oh iya. Nggak betul. semua Iya. yang rental itu memahami karakternya gitu loh. Jadi lebih banyak yang mereka pengen coba aja gitu. Nah ya bagus banget buat apa ya? Kalaupun aku ada ngunung rental ya pengen nyoba karakter itu sih mau nyoba, tapi aku biasanya baca lihat karakternya. Oh iya benar. Menyesuaikan, mempelajari karakternya. Mungkin minusnya itu cuma di situ aja sih. Kalau untuk kesempatan akhirnya ya itu kan, akhirnya cosplayer jadi menjamur. Dengan adanya rent tuh banyak orang yang mau mencoba, banyak orang yang mau terjun, jadi tinggal diarahkan aja. Ya kalau dulu kan karena kita kesusahan, jadi mau memulai cosplay itu juga kesusahan Ya, ini kan. kadang 3 bulan baru jadi Iya. satu, baru. menyisihkan uang jajan. Iya. Kalau sekarang karena ada rental ya jadi Ya, bisalah sebulan sekali gitu sekali kan. turun. Ya itu sih, mungkin berubah pemahaman Ya, ya. Harusnya betul, cosplay itu kita role playing, jadinya cuman kostum play. Nah, itu terus. Itu harus diperhatikan. Jadi kayaknya yang kita undang itu pemahamannya hampir sama semua ya. Jadi cosplay itu benar-benar kita tidak sekedar pakai kostum gitu ya. Ya, Kak Kim, ya? tapi harusnya role playing sih. Itu yang dicari dari cosplay. Serunya cosplay di situ. Iya betul. Karena kita benar-benar nggak jadi kita sendiri ya. Ya, Kita ya udah jadi terjun jadi karakter Ah, itu jadi kan sama karakter. kayak aktor sama aktris juga. Betul. Nah, tadi kan udah dijelaskan. Berarti kan memang ada perbedaan nih dari yang kita bercosplay zaman dulu sama cosplay yang sekarang, terutama dari akses mendapatkan Informasi, kostumnya ya. dan informasi juga. Event juga sekarang Ya. lebih banyak daripada dulu kan. Nah, menurut pandangannya Mas Arif gimana menanggapi itu perbedaan itu?
Mungkin bisa dijelaskan sedikit dulu gimana, sekarang gimana menurut versinya. Jadi apa ya? Mungkin karena pandemi juga, Mas. Jadi informasinya itu kepotong di sana. Kalau menurut aku sering lihat di timeline Facebook itu banyak yang bahas ini kan. Jadi aku pasti bilang, ya itu kita kepotong informasinya kita yang harusnya jalan terus. Jadi seharusnya regenerasi jadi malah apa ya? Kembali ke awal. Oh ya. Jadi kayak cosplay itu ya udah, akhirnya mereka meraba lagi dengan media informasi yang dengan media informasi visual yang mereka dapat kayak gitu betul, kan, betul. dari website itu kan, apa ya? Dari itulah kayak gitu kan. Dari itu. Jadi acuannya mereka beda sama kita gitu kan. Kalau kita dulu kan langsung melihat yang apa ya? Mungkin yang lebih pro, yang lebih sangat dari kita kan langsung lihat langsung. Akhirnya kan lebih semangat di situ. Nah, kalau ini kan mereka melihat dari yang tren. Oh iya, benar. Kadang apa ya? Iya, karena mengikuti tren jadi mereka kurang memahami di situ sih. Itu harusnya perannya kita buat mungkin ada teman-teman baru yang mau cosplay, ya have fun di cosplay dengan benar. Iya, benar, betul. Gitu ya. Itu loh. Have fun, tapi tetap harus dengan benar ya jalannya ya ada. Ya nggak mungkin lah kita have fun cuma sekedar plus gitu pokoknya have fun, nggak ada aturan, bodo amat nggak mungkin lah. Ya itu juga termasuk kayak yang sekarang pose ya, berpose. Iya betul. Juga diumum tolong lah gitu ya. Betul. Berpose lah dengan pantas. Itu memang harus sekarang ya, karena bener tadi yang disebutkan Mas Arif itu kan karena banyak kan orang ikutin tren, terus kayak platform media sosial yang banyak dan variatif, dan di situ juga mempromosikan apa yang tren ketika itu ya kan. Jadi ketika itu tren kayak misalnya sempat kita agak ramai itu kabedon misalnya. Jadi semuanya ikut kabedon ya. Terus bodoh amat karakternya apa, pokoknya kabedon ya kan. Nah itu yang dimaksud Mas Ari mungkin kayak gitu ya. Jadi nggak masalah sebenarnya kalau kita melarang orang yang sedang mengikuti tren, nggak bisa ya misalnya, karena itu tren, kita nggak bisa. Jadi misalnya sekarang lagi tren warna pink ya semua orang akan ikut warna pink, tahun depan tren warna biru ya semua orang akan ikut tren warna biru, kan kita nggak bisa paling nggak memantaskan depannya aja sih. Kalau mungkin memang event tertutup, event kan berbayar berarti kan terpilih ya betul kan. Ya wis mungkin bisa gitu kan, tapi kalau diumumkan yang dilihat juga umum kan, jadinya betul. Sudut pandangnya juga beda ke arah cosplayer kayak gitu sih. Yang disayangkan sih cuman itu. Oke, nice sekali. Kita sudah dapat banyak sekali informasi yang bermanfaat dari Kak Arif sebagai kostum maker dari Kuma Armor. Ya, yang terakhir mungkin bisa promosi sedikit Kuma Armor. Mungkin bisa promosi sosmednya, kalau mau pesan harus hubungi siapa? Cek IG aja sih Mas. Kuma Armor ya? Langsung iya Kuma Armor. IG-nya di Kuma Kuma Armor. Kuma Armor nanti dituliskan di bawah guys. Bisa langsung menghubungi Kak Arif. Supaya di Surabaya atau di mana aja ya? Bisa ya, di mana aja. Di belahan planet manapun bisa pesen ke Mas Arif, silakan guys. Oke, terima kasih. Titip Elon Mas. Aku titip pisang. Oke guys, ini sudah mulai balung tuak beraksi ya. Sudah mulai ngkrek-ngkrekan. Jadi kita akhiri saja videonya sampai di sini. Sampai ketemu. Jangan lupa like, subscribe, komen, share. Oh ya, tulis-tulis juga kalau misalnya perlu kita bahas apa lagi, tulis aja di komen. Thank you so much. See you next video. Dadah.